berdarah gitu, sama kayak ada pasirnya, terus dia langsung mungkin karena si apa tuh namanya, si selangnya ya, tapi sakit sebenarnya, tapi bukan COVID. Alhamdulillah. Ini sebenarnya Mas Anang itu udah punya batu ginjal, diangkat batu ginjalnya itu udah dari bulan Maret. Cuma memang aku nggak ada apa namanya, mungkin nggak men-share ya Mas Anang sempat dirawat di bulan Maret buat diambil batu ginjalnya. Nah, pulang dari kemarin itu kan kita udah lama lah udah di Jakarta, kan niatnya mau ngambil kan di dalam badannya masih ada selangnya. Harusnya tuh kemarin pulang langsung ambil si selangnya karena dia udah mulai agak gak enak, lagi sakit. Mana karantina, terus habis karantina lihat COVID-nya lagi tinggi, agak takut kan rumah sakit. Nanti aja nih saya katanya peluang COVID-nya agak ini, aku ngeri soalnya rumah sakit di badan full juga. Tiba-tiba satu malam pipisnya kayak berdarah gitu, sama kayak ada pasirnya, terus dia langsung mungkin karena si selangnya itu dan belum diangkat kan, akhirnya dia sama dokter, mas segera deh ini nggak bisa ditunggu lagi. Akhirnya 2 hari yang lalu, itu udah 2 hari yang lalu ya, kita ke rumah sakit pagi langsung dikerjain. Harusnya tuh buka selang doang 15 menit, ternyata ada batu lagi yang menyumbat saluran kencing, jadi ada pembengkakan, makanya keluar darah. Jadi 3 jam lah dikerjain, tapi alhamdulillah setelah itu udah ya insya Allah udah bersih ya, karena kita juga nggak mau terlalu lama di rumah sakit, karena sebenarnya besoknya udah bisa pulang, karena bukan sesuatu yang berat gitu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya kita juga nggak mau lama, karena kita lihat rumah sakitnya sekarang antri orang yang lebih, menurut aku sih ini lumayan juga ya, kan ini besar, tapi yang ngantri buat COVID tuh lumayan banyak, jadi kan kita kurang nyaman juga kalau terlalu lama, dan kasihan orang yang lebih membutuhkan juga. Jadi kita memutuskan untuk pulang, semua udah istirahat, udah bisa, maksudnya sekarang udah enakan gitu. Udah bisa beraktivitas ya? Udah bisa beraktivitas, cuma memang dia belum boleh yang berat-berat. Tapi ya maksudnya nanti seminggu harus kontrol lagi untuk dicek apa benar-benar udah hilang semua gitu, karena batu ginjal ini kan kadang ada serpihan, ada ukuran besarnya, kadang dia spread ke seluruh di dalam gitu. Jadi kita nggak tahu, udah kemarin kan udah ditembak sampai 3 jam itu ada yang diangkat juga, tapi ya dokter tetap bilang harus kontrol lagi. Udah berapa lama sih sakit ini Bu? Jadi dia tuh mungkin dari awal aku kenal tuh kan memang jarang banget minum air putih ya, jarang gitu. Aku kayaknya kenapa sih kok jarang minum air putih, karena aku aja ada pas cek kemarin di Turki ada batu ginjal yang 4 mili itu kan, itu lumayan, tapi sama dokter nggak perlu diambil karena kecil. Jadi mungkin kita kalau ngecek semua mungkin ada orang-orang yang kurang minum air putih ya gitu. Jadi aku sekarang pengobatannya apa, minum air putih yang banyak gitu. Nah dia tuh dari dulu mungkin dari zaman mudanya, zaman masih sendiri ya, kayak anak-anak muda sekarang kan mana aware untuk minum air putih kan. Akhirnya semenjak aku sama dia bareng, aku suruh minum air putih terus, cuma mungkin itu udah lama gitu. Dan dia sering kayak, aduh aku kok, dan dia kan gesernya parah banget, lebih daripada orang pada umumnya. Biasanya aku udah curiga gitu. Nah baru kelihatannya kemarin pas awal tahun habis nikahan kakak, dia kayak suka nyeri. Suka nyeri, aku kamu ada, misalnya habis nikahan kan pasti namanya habis melepas anak, ada apa, ternyata enggak. Jadi karena itu, karena saluran kencingnya kesudat jadinya. Kalau Azra sendiri seperti apa? Kalau Jiwa tuh gejala tipes, jadi bandelnya dia adalah karena kan dia tuh pulang dari sana jet lag kan, jam waktunya berubah, tidurnya jam 4 pagi, jam 5 pagi, terus dia kan kalau karantina dia disuruh Sarah ke Bali. Nah dia mungkin pagi-pagi kan udah pergi ke gunung, terus mungkin dia udah berkegiatan atau apa, jadi tidurnya kurang kan, jadi kata dokter kena gejala tipes gitu. Nah sekarang diinfus aja, cuma udah besok insya Allah keluar dari rumah sakit, terus istirahat dulu 2 hari baru dia aku suruh pulang, karena aku ini juga gimana, nggak pernah anak sakit terus jauh dari aku kan. Jadi alhamdulillah Sarah sama mamanya bantuin banget, rawat, ngejagain, jadi ya akunya juga lebih tenang ngejaga Mas Anang kan.
Manja gajian dia. Oh sakit banget. Ya manja, cuma kan kalau dulu sebelum punya pacar kan pasti aku udah berangkat gitu kalau dia sakit. Kalau sekarang dia kayak gak apa-apa Bun, ada Sarah, aku udah ada awal tuh dasar. Tapi ya maksudnya ya sekarang udah lebih mandiri ya, udah gede juga alhamdulillah. Jadi ya udah akhirnya dia bilang dia setiap hari video call, setiap hari ngabarin, bunda aku kayak gini, bunda aku kayak gitu, bunda. Terus aku suruh cek kemarin kata dokter kan belum dijawab turunan. Aku suruh Aurel jawab cek dua-duanya ayo buruan. Aku bilang jangan sampai kenapa-napa kan. Ya kalau iya ya bun aku minggu depan cek gitu karena Aurel juga lagi gak enak badan. Terus kalau si siapa dia kan nggak bisa datang jadi pas di rumah sakit ya kamu cek sekalian deh gitu. Jadi tujuan nggak sih udah tenang ya karena ada keluarganya si Sarah yang Iya dong, alhamdulillah ya kita mungkin lagi musimnya karena kan udara perubahan juga, terus juga kita lagi pandemi ini pasti sedikit imun turun, kita juga jadi parno, aduh jangan covid apa kita baru panas dingin apa kita jadi juga takut kan, apalagi buat aku kan juga ya jaga prokes aja karena kita nggak pernah tahu kapanpun dimanapun ya bisa kena gitu karena kan nggak mungkin juga kita nggak kerja, mungkin ada orang yang bisa kayak aku udah kemarin 5 bulan awal lockdown aduh nggak bisa kerja juga itu kan ya namanya kita manusia butuh kerja jadi udah harus beraktivitas jadi paling hanya bisa yang menjaga aja. udah menjadi ujian nggak sih semua pada sakit gaji ya sekarang ini Ya aku selalu menganggap sakit itu bisa terjadi kapan aja, mudah-mudahan jangan jadi penembus dosa buat kita kan itu katanya gitu. Yang penting kita tetap positive thinking, tetap jaga kesehatan, jaga imun dan apa ya selalu jaga prokes itu sih yang paling utama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lebih santai, lebih dalam menanggapi apapun lebih ringan, gak mau stres. Karena aku kan kalau ibu itu kan yang benar-benar harus merawat dan menjaga suami dan anak-anak, otomatis kita yang paling diandalkan oleh mereka. Jadi kita yang harus kuat. ada perawatan konsultasi ya pengobatan khusus Masalah ya ada ini kan bukan maksudnya menurut dokter sih bukan suatu hal yang besar ya. Kalau menurut kita kan aduh kayaknya batu ginjal tuh mengerikan gitu ya. Tapi menurut dokter enggak, ini insya Allah nggak apa-apa dan udah bisa beraktivitas hanya ringan-ringan aja gitu. kemudian kemarin kan sempat sakit juga dan nggak boleh stres nih sebenarnya apalagi Aku. suami ya suami lagi sakit Nah makanya itu, jadi semua tuh ada di pikiran kita. Saat kita menanggapi suatu masalah kita semakin stres, sama saja kita menyakiti diri kita sendiri karena kita membuat imun kita jadi turun, kita membuat kita juga jadi negatif. Jadi aku benar-benar sekarang lagi menghandle tiap hari baca buku, alhamdulillah daripada megang ini terus kan bikin stres. Jadi udah nggak mau baca yang namanya media sosial, yang maksudnya yang berita-berita dulu tuh kan suka kepo kadang kan apa sih gitu, sekarang nggak mau. Jadi buat apa medsos tuh buat posting, buat ngedit kadang-kadang gitu, atau kadang nonton film dulu aja masih suka di HP, sekarang aku udah nggak bisa, harus di TV karena pas kemarin nonton Netflix di sini kok agak pusing jadinya gitu. Pengen banyak ya baca buku gitu karena banyak banget aku mendapat kedamaian di dalam aku berdoa, saat aku membaca kegiatan yang kayak gitu. udah kan banyak cobaan ya sekarang di keluarga sama sedikit pun kemarin kan